Injil, panjenengan datang lagi ke sini kenapa? Aku penasaran kok aku jadi kok iki. Aku kembali koyo ngene, sakjane burung kalah. Bapak nambah itu. Kenapa? Yang sampe rasain gimana? Kayak ada yang hilang gitu? Iya. Kayak lemes kabeh, kok apaan nambah itu. Tapi aku sedih lagi lemes deh. Lalu itu aku rene. Ya nanti kalau lemas tak kasih minum madu. Jadi aku butuh turun kalah deh. Iya, nanti tak kasih minum madu ini. Tak kasih minum madu biar semangat. Biar... Oh lah, enak. Gak lemes gak? Aku niatnya api harus sama ini api. Madu apa gitu? Madu apa ini? Kenapa? Kok panas tambahin awak gede? Ligo. Terus itu kado yang otot. Aduh, ligo. Panas. Panas aku satu. Wah, matanya mendelik. Awakmu kuwi duwe ilmu setan, akhirnya madu sing tak asma mau ngilangno setan sing ning awakmu. Panas. Panas. Ayo, mandi. Mandi seger. Yang diutamakan adalah adab. Jadi yang penting senyum dulu. Ketika ada tamu yang penting ini tidak boleh itu ini pacarnya jahat. Muslim ya? Sapa. Ini pacarnya telak. Ditanya tadi. Iya dipotong telaknya ya. Iya. Untuk siapapun. Sama jalan. Semangat. Begini. Untuk keluarga. Baca. Di mana? Cok. Dalam. Warna bersama. Ini apa? Saling semangat. Siap. Ayah. Lagi ngarit. Ayah. Siap. Boleh. Oh no. Ini harusnya yang jadi wakil suket tuh YouTube-nya ini harusnya. Nanti temanku ulang tahun. Oh iya. Was mobil. Oh, sudah dapat banyak ngaritnya, Pak. Oh iya, kalau ada yang punya pohon kelor, saya beli deh. Saya pengen nanam minimal ada 100 batang di sini. Ya, nanti saya carikan. Iya. Ya. Yang gede-gede tanamin di sini semua. Iya. Cariin. Bisa dipercepat ya. Ya. Soalnya aku dapat isyarah untuk suruh nanam banyak daun kelor untuk pengobatan ke depan gitu. Termasuk tak buat bubuk, tak buat mandi, tak buat juga. Salah satunya di fermentasi lah kayak gitu. Kalau daunnya kalau besok itu bisa dikasihkan enggak? Apanya? Daunnya. Yang penting pohonnya tanamin dulu lah. Pohonnya dulu ya. Kalau daunnya itu tiap hari saya butuh soalnya tiap hari. Di sini semua deret Apa tan. biar ditanami Pak Wakil dulu? Apanya? Kalian ditanamnya Pak Wakil. Boleh. Sini tanami semua sini. Belakang. Pinggir apa? Pinggir sini ya? Tak tunggu pohon kelornya ya. Ya, siap. Awas duri. Bidadariku sehat. Saya punya kambing
Kambing. Saingan loh itu Oh, sama ada saya. ininya. Itu khusus untuk apa ya? Bisa dikatakan kayak hewan Makan. keistimewaan lah di sini. Jadi bukan untuk disembelih atau bukan untuk di peternak gitu, tapi untuk dilihat-lihat lah gitu. Sayangan lah, kayak burung merak saya gitu. Ya. Digrawasin alur, anu bagus. Merak saya. Oh iya, yang nanti yang mau nyantri di channelnya jenengan disampaikan kita terima dan gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Makanya tempat tinggalnya. Yang penting ada yang mengantarkan, ya kan? Yang penting ada KTP-nya dan ada SKCK-nya karena kita nggak mau buron itu ya. Iya, iya. Kenapa nggak pakai Ninja? Habis dia keluar. Gimana sini? Bagus. Asal dikit tak suruh cari pohon kelok, suruh nanam-nanam. Rut. Nanti aja. Semakin lapar itu semakin nikmat. Semakin kangen sama jenengan itu juga semakin asik. Asik. Iya, gitu. Asik gambar. Enggak serius. Serius. Asik. Gombal dia. Enggak, Ardian jaga di sana ya? Jaga di sana Ardian. Iya. Tuh bagus kasih batu-batu gini. Ya dong. Jadi ini cuma kayak gini aja. Gak dibikin tingkat-tingkatan lagi. Enggak, soalnya nanti aja. Ini batu ini. Ya buat ini tampilan di sini aja. Oh, cuci tangan ya. Batunya ini dari mana dapatnya ini? Bagusnya. Tempatnya baik. Apa sayang? Pinjam. Ada ya pinjam. Jom. Pinjamin. Jom. Dia kena ya. Langsung. Enggak tahu lah, marah. Coba. Bau nyambe. Marah itu ini aja kan. Ya? Mana? Nanti menghadap ke saya ya. Diam dulu.
Sallallahu alaihi wasallam.
عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sore hari yang berbahagia ini kita semuanya masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat berbicara, nikmat mendengar, nikmat duduk, nikmat berdiri, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga nikmat-nikmat dari Allah ini bisa kita gunakan di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Walaupun sesuatu hal yang sirri atau yang batin itu tidak nampak seperti sesuatu hal yang nyata atau yang logika, tetapi kenyataannya sangat-sangat bisa kita rasakan asalkan kolbu kita, hati kita itu hidup. Karena banyak orang yang hidup tetapi sebenarnya mati, karena di dalam hatinya tidak ada Gusti. Padahal kalau kita tahu apapun yang kita lakukan itu semuanya akan ada dampak-dampaknya. Bagaimana anak kita ke kita tergantung bagaimana kita kepada orang tua, dan ini sudah saya rasakan dan ini nyata. Apapun yang kita lakukan akan ada dampak-dampaknya untuk masa depan yang akan kita dapatkan. Nasi yang kita makan sekarang bukan tanaman hari ini, tapi dari kemarin, dari beberapa waktu yang lalu. Ada yang datang ke sini, "Bah, nggih, anak saya ndak betah di pondok. Gimana caranya?" Gampang. Kamu di rumah seneng ngaji. Nanti anakmu ayo seneng ngaji. "Bah, anakku bandel." Gampang. Kirimin Al-Fatihah tiap malam 77 kali untuk ibu bapakmu. Gampang. Semua yang kita lakukan akan berdampak nyata dalam kehidupan kita. Yang terpenting bagaimana hati kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi sebenarnya untuk menjadikan, bukan untuk menghancurkan. Dan itu nanti akan terasa, hidup ini terasa baru setiap waktu, akan terasa baru. Bahkan semangat baru, spirit baru, makanya disebut spiritual. Kalau hatinya itu nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian apa? Seperti contoh, mungkin dibohongi sama istri, usahanya bangkrut, rumah tangganya hancur, sakit-sakitan, ditipu orang dan lain sebagainya, anak nakal. Kejadian-kejadian seperti itu sebenarnya adalah untuk menjadikan. Jadi setiap ada kejadian itu bukan untuk menghancurkan. Jadi jangan salah paham. Seperti yang saya alami ya, ketika ada kejadian besar, ternyata setelahnya lebih besar lagi. Ada hikmahnya. Dari Padepokan ternyata mau dibuat pondok pesantren, jadi lebih terkenal, jadi lebih semangat lagi. Kalau kemarin mungkin riadohnya cuma seminggu 2 kali, sekarang bisa hampir setiap malam di gua, di sungai, di laut, tadabbur alam, bisa jadi lebih kenangan.
Mungkin selama ini kita belum di jalan yang benar, sehingga sama Allah dikasih teguran. Jadi setiap kejadian itu untuk menjadikan. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan ketika ada kejadian itu. Ditelaah dulu. Karena kita nggak akan tahu jadinya apa. Rumah itu kalau masih dibangun, kita nggak akan tahu masih ditata, masih nata bata, masih ngulek semen dan lain sebagainya, belum tahu jadinya apa. Nanti kalau sudah jadi ya kelihatan bentuknya. Jadi ketika ada kejadian itu bersabar dulu, ditelaah dulu, ojo cepet-cepet ngambil kesimpulan. Ujungmu cerewetan, jangan buru-buru dicerai dulu. Wah ternyata kamu itu mau dijadikan orang yang lebih sabar lagi. Makanya saya setiap ada orang yang ada masalah dengan keluarganya, tidak pernah saya sekalipun bilang ceraikan istrimu, itu biar lebih tenang batinmu. Itu kalau menurut saya orang yang goblok. Nah kalau istrimu jelek kamu cerai, berarti kamu membiarkan orang dalam kejelekan. Ya terus katanya kamu mau jadi orang yang bermanfaat, ya harus mau dimanfaatkan. Orang kalau mau bermanfaat itu harus mau dimanfaatkan. Kalau bilang pengen bermanfaat tapi nggak mau dimanfaatkan, nggak usah bilang. Cinta itu butuh pembuktian. Bukan hanya sekedar kata cinta saja, harus ada pengorbanannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap ada kejadian itu untuk menjadikan, bukan untuk menghancurkan. Ngaten nggih. Sing kaping kalih supaya hati tenang itu harus nyambung dengan pusatnya, harus tahu ilmunya. Lampu itu supaya ada cahayanya harus nyambung dengan pusatnya. Untuk menyambungkan itu harus ada kabelnya, wasilahnya, sholawatnya. Bangun jam 1 malam, duduk tenang. HP aja perlu dicas, apalagi orang. Di badan itu jangan hanya dikasih makanan berupa raga, itu panganannya nasi, panganane rogo kuwi sego, pangane nyawa kuwi donga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ada banyak yang bawain saya makanan ya. Matur suwun tenan ini. Matur suwun ini. Dari Pak Asep Bandung. Matur suwun. Pak Asep mana Pak Asep ya? Mana Pak Asep? Ini ada orang yang Pak Asep Bandung mana? Bawain makanan ini. Yang mana orangnya? Oh Pak Asep dari Bandung. Ini jenengan? Oh bukan. Ini siapa bawain makanan ini? Pak Asep Bandung nih. Siapa yang bawain ini? Mana? Oh ibu wow jenengan Bu. Ibu kok namanya Pak Asep? Oh iya tidak apa-apa. Ketawa kameramen saya. Gus Agus. Matur suwun nggih Bu nggih. Saking pundi Bu dalem Ibu? Ngawi. Oh ngawinan berarti. Ngawinan aku Blitaran to. Ngawine pundi Bu? Kandangan. Lek kula Paras Pangkur kula. Matur suwun nggih Bu. Tenan teh kawannya. Yang kedua dari Pak Bobi Ferdian, Sumatera Barat. Pak Ferdi mana Pak Ferdi ya? Yang mana? Apa di paket ya? Oh paket Bobi Ferdian Sumatera Barat. Paket itu kok ini wongi. Dan Bobi aku iki. Ora genah anjen aku iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh ada yang ngirim paket Pak Bobi Ferdian, Jalan Raya Batu Sangkar, Padang, Mage, toko Pen Simpang Bukit Siangkok, Kecamatan Rambatan Tanah Datar Sumbar. Penerima Gus Samsudin, Ponpes Nuri Siva Nusantara, Desa Rejo Winangun.
Apa dia dah ya? Pada Gus Samsudin, toko Ponpes. Oh, dari toko Haji Pen. Tak buka ya? Iya. Oh, pengen tahu. Keripik kayak nih. Aku lek kon buka seneng, lek kon nutup gak demen aku. Wah, siap. Matur suwun. Wah, ini makanan kecil saya ini. Kalau gak salah ini dari tela-tela ini. Dari Muntul. Mana suratnya, Cah? Aku untuk surat cinta. Lambemu duit ae. Oh iya, cek. Ini pribadi enggak ya? Kepada yang terhormat Gus Samsudin di Blitar, Batu Sangkan 6 Masjid 2023. Assalamualaikum, dengan hormat, dengan surat ini saya sampaikan semoga Gus Samsudin keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga santri yang ada di pondok. Amin. Dengan surat ini saya mau minta tolong kepada Gus untuk mengatati rumah orang tua saya dan juga kedua orang tua saya, tempat saya berjualan. Siap insyaallah. Yang mana di rumah orang tua ini Gus, setiap saya berbicara sama tak baca dewe. Oh siap. Foto rumahnya, foto tokonya, tokonya besar ya. Siap. Wah, kalau ini ada campuran susunya, ini saya suka ada susunya. Ya apa ya, Cah ya? Sagu duduk. Oh siap. Tenan. Matur suwun untuk Pak Bobi Ferdian Sumatera. Siap. Tini Malang. Wow, siap Bu Tini. Alhamdulillah. Tahu kalau saya makannya banyak. Alhamdulillah, dibawain beras saya. Bawa langsung dari Malang ah? Saudara Malang. Oh, saudara Malang. Saya Blitar. Blitar Singapura. Blitar nek Singapura ya? Wow, dari Singapura ke Blitar. Kemarin saya SMS Abah kerja 5 bulan. Oh, KMI. Saya nggak jadi pulang. Terus saya bilang sama Abah, Mik. besok aja Bas, kalau saya pulang gitu. Sing sabar, sing tenang. Iya. Insya Allah. Tadi saya udah ketemu sama Kang Mujib, semua sudah saya temui. Alhamdulillah. Semalam Abah juga aku ketemu. Alhamdulillah. Lah, Bang. Sudah 4 kali saya ketemu Abah. Alhamdulillah. Ikut sholat jamaah di masjid sana. Nggih, sholat ini. Iya. Alhamdulillah. Di sini dulu ikut rukyah di sini. Insya Allah iya. Di sini 1 minggu enggak apa-apa. 1 bulan enggak apa-apa. 1 tahun ya enggak apa-apa. Nanti Selamanya enggak apa-apa di sini. Nanti bilang sama Abah. Iya. Siapapun yang mau di sini gratis. Mau anaknya tiba-tiba di sini monggo. Iya, terima kasih Pak. Oke, perkenalan dulu Ibu.
Ibu dari mana, namanya siapa? Tenan. Saya asli Malang sebenarnya. Aslinya Malang. Terus Siap. nikah sama orang Blitar. Nikah sama orang Blitar. Iya, ke Samben. Samben. Terus. Tapi sekarang sudah single parents. Sekarang single parent. 9 tahun. Subhanallah. 9 tahun. Iya. Saya kalau single parent itu ingat ibu saya. Ibu saya juga dulu janda. Saya meninggal. Ya, Terus makanya semalam jam 3, kayak sepertinya jam 3 apa jam 2 itu kok tiba-tiba apa datang gitu. Padahal saya sudah rencana, udah lama sih, udah 1 tahun yang lalu. Sebelum ibu kesini nih, Iya, apa sudah Saya nemuin sudah saya ketemu 3 dengan- kali malahan. bahkan sampai di sini itu ceritanya sudah ada. Ceritanya sudah ada. Ini cuman mengulang dari cerita yang sudah ada. Saya juga nggak tahu seperti itu, Pak. Saya tadi sudah Semuanya cerita sudah sama Kang ditakdirkan oleh Uji. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan pernah menyesali ataupun Saya nggak ngetuni pernah. yang sudah terjadi. Saya selalu ikhlas dari dulu. Dalam kehidupannya panjenengan itu sudah menjadi qada dan qadarnya Allah. Tinggal Amin. dijalani saja, dinikmati. Ya. Yang penting satu, nggak belok, nggak maksiat, gitu aja. Insya Allah. Insya Allah. Yang penting dikuatkan imannya, disambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insya Allah, Pak. Terima kasih. Sholatnya, zikirnya. Insya Allah. Semua orang hidup itu pasti ada ujiannya, pasti. Tapi semakin angin kuat menerpa itu semakin kuat akar nanti menancap ke dalam tanah. Insya Allah. Dan pohon itu semakin subur ketika dikasih kotoran. Maka hinaan, cacian itu menjadi pupuk untuk diri kita. Jangan pernah susah dirasakan. dengan apa yang Allah berikan. Senangi saja. Kalau kita senang, yang memberikan hidup nanti akan lebih senang. Iya. Banyak seseorang yang tidak paham bahwa kita ini hidup hanya tinggal menjalani apa yang Allah itu berikan. Maka ketika hidup kita itu bisa kita senang dengan apa yang Allah berikan, dengan apa yang Allah perintahkan, Allah nanti akan lebih senang terhadap diri kita. Dan akhirnya semuanya terasa menyenangkan. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Nggih, sing sabar nggih. Nggih. Yang penting sekarang sudah sampai di Pondok Nuswantoro, Nuri Alhamdulillah. Syifa Nusantara. Dan siapapun yang datang ke sini adalah saudara saya. Amin. Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah berpikir macam-macam. Saya itu alhamdulillah sudah banyak uang. Jadi yang tidak punya uang tidak usah pikir, saya nggak punya uang, nanti bayar berapa, gratis. Hanya bagi yang mampu dan yang mau saja. Yang penting silaturahmi ya terbawa. Dan dipaksakan harus ini harus itu. Nanti yang mampu bisa membantu, yang tidak mampu, nanti bisa dibantu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sudah berapa hari? Mau hampir 1 minggu lebih, mau 2 minggu. Ya alhamdulillah. Lanjutkan perjuangan. Insya Allah. Amin. Hidup itu Terima kasih. dinikmati. Insya Allah. Yang penting satu, masalah jangan dijadikan masalah. Karena setiap soal itu pasti ada jawaban. Insya Allah. Amin. Pak. Sama seperti ketika kita sekolah, sebenarnya ketika dikasih soal itu seperti jawabannya pasti sudah ada dan sudah diajarkan. Kita itu hanya disuruh untuk bermuhasabah diri, hanya diminta untuk berpikir saja, tidak untuk membuat diri kita merasa bisa. Enggak. Saya sama, tidak ada bedanya dengan jenengan. Kemarin dituduh seperti apa, ketika tenang ya nggak terjadi apa-apa. Insya Allah. Terima kasih, Pak. Semoga bisa menjadi muhasabah untuk kita semuanya. Allahumma Amin. sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli.
Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Santai saja, sebentar lagi akan ada orang yang datang untuk memberikan sebuah kenikmatan. Jadi sebenarnya setiap ada masalah di dalam hidup kita itu untuk lebih menjadikan diri kita dekat kepada yang Maha Kuasa. Jadi jangan sampai masalah dijadikan masalah. Semuanya ada hikmahnya supaya diri kita lebih mendekat kepada yang Maha Kuasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti ada angin yang datang, biarkan saja, tenang-tenang saja. Cara untuk kita menyelesaikan masalah itu jangan dijadikan masalah. Makanya perintah Allah itu cuma dua, sabar dan sholat. Itu saja. Istri cerewet jangan dijadikan masalah. Kalau kita menjadikan masalah, mumet, ngaplok, mampu penjara, bojomu hilang. Sabar saja, pasti ada hikmahnya. Mertua yang suka membanding-bandingkan, dinikmati aja. Apalagi orang tua yang sudah pikun, dikasih makan katanya belum, tidak apa-apa, dinikmati aja. Jadi pusaka, jadi membuat jenengan jadi keramat nanti. Jadi keramat nanti. Dinikmati, semuanya akan ada hikmahnya. Saya sering sekali setiap panjenengan berjalan itu coba dinikmati, dibuat untuk zikir. Allah, Allah, Allah. Nanti akan mengetahui rahasia di balik rahasia. Setiap gerak tubuh, nafas, detak jantung itu semuanya ada rahasianya. Saya sering ketika berjalan itu kadang diam. Pernah kemarin itu saya mau keluar rumah, istri saya lagi belanja. Pagi-pagi itu kan biasanya sukanya belanja. Itu saya mau keluar itu nggak bisa karena istri saya lagi keluar, dan saya itu tipe lelaki yang takut istri. Saya itu lelaki paling takut istri. Kemana-mana kalau nggak bilang dulu nggak bisa saya. Itu saya mau keluar itu istri saya nggak ada, nggak tahu kemana. Pasar, telepon nggak bisa. Kalau jenengan mangkel nggak kira-kira? Mangkel ya. Telepon nggak bisa. Tak tunggu sejam, 2 jam nggak bisa. Ya wes akhirnya saya nggak jadi keluar. Saya tunggu, saya nggak jadi keluar. Terus setengah jam saya nggak jadi keluar itu ada berita, ada kabar kalau di jalan itu ada mobil tabrakan karena remnya itu los di depan itu. Saya jadi berpikir mungkin tadi kalau saya keluar ngeyel, mungkin saya ditabrak mobil itu saya. Gitu. Padahal yang mau tempat saya parkir itu ya di situ. Saya ada pertemuan dengan wakil bupati itu di situ, dan tempat itu yang ditabrak sama mobil los, truknya itu los, bawa tackle itu remnya belum. Mungkin kalau saya di situ ya saya ditabrak sama mobil itu. Jadi banyak rahasia-rahasia yang kita nggak pahami. Terkadang kita dijatuhkan di sini karena di depan ada jurang, atau mungkin kita salah jalan, diingatkan. Banyak hikmahnya, setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Makanya penting diri kita untuk memahami diri kita sendiri dengan bagaimana zikir Allah. Setiap nafas Allah, keluar masuk nafas Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, ruqyah dulu ya. Sebelum nanti ada yang datang, persiapan aja. Bisa dilawan enggak? Enggak usah. Allahumma shalli ala Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nurul Dhati Wasiril Zalim Fi Zairil Asma'i Wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sering gak enak pikirannya kan? Pikirannya sering gak enak. Nanti dikira Allah. Jadi di mana Pak? Bandung. Namanya Pak siapa? Pak Asep. Perutnya nanti perlu tuh di terapi perutnya. Ada masalah di perutnya. Perut nyambungnya dengan ini pikirannya. Nggih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Siapkan kunir, taruh di tanah, taruh di kepala. Dikira Allah. Wah sini kita kelor ya. Kasih kresek semuanya. Tutup pakai kantong kresek. Kepala menunduk ke bawah, mata terpejam, mulutnya mangap, tutup pakai kantong kresek. Alhamdulillah. Dibantu santri kepalanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nurin Dhati Wassiri Sari Bisairil Asma'i Wasyifati Wa ala alihi Wa sahbihi Wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hamba memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, di dalam usaha saya, di dalam rumah saya. Gangguan yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir, dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 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 dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya. Innama amruhu idza arada sayyan ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya perintahkan dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudara-saudaraku ini hilang dengan izin Allah, hilang dengan izin Allah, hilang dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua penyakit, gangguan, ikatan yang ada di dalam diri saudara-saudaraku ini hilang dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilang dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keluar, keluar dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa anak begitu? Aku sadane belum kalah. Dari kok apa anak begitu? Panjenengan datang lagi ke sini kenapa? Aku penasaran kok apa aku dari kau ini. Aku kembali koyo ngene, aku sadane belum kalah. Tetap konsentrasi pikir Allah. Yang lainnya tetap pikir Allah. Konsentrasi. La ilaha
Durung kalah. Oh malah awakku kayak gini. Sini. Maksudnya sini. Gimana? Pripun. Kalau saya punya salah, saya mohon maaf. Ya aku ini kok apakno? Aku sakjane aku durung kalah, aku kok malah kayak ngene iki. Kok apakno Mbak Riko? Kenapa? Yang saya rasain gimana? Kayak ada yang hilang gitu. Iya. Kayak lemes kabeh, kok apakno Mbak Riko? Enggak saya apa-apakan. Saya kemarin kan saya memang rutinan saya, memang yang menjadi istiqomah saya itu yang pertama ketika selesai sholat itu saya pasti baca sholawat dan saya itu pasti baca Al-Quran. Dua pegangan ini terus saya pegang. Tapi sak jeke aku mbek sampean wingi dijak sholat awakku lemes kabeh. Iya. Kayak ono sing ilang teko awakku. Iya. Ya kan kemarin kan jenengan kan bawa kelapa muda kan. Iya. Terus sampean kan kemarin intinya nantang saya kalau saya mau pembuktian asalkan sampean itu mau sholat. Iya. Ya kan. Nah terus jenengan kemarin kan sholat sama saya. Ya sholat itu sebenarnya supaya diri kita selamat. Mungkin ada ya mungkin gini, mungkin ada sesuatu hal yang ada di dalam diri jenengan, entah itu ilmu atau apa yang pada hakikatnya akan membawa jenengan ke dalam kesengsaraan maupun kerusakan ataupun membuat jenengan nanti membuat celaka. Itu alhamdulillah dengan izin Allah yang ada di dalam diri panjenengan itu oleh Allah dihilangkan. Tapi aku sedih lagi lemes deh. Lah iku aku rene. Ya nanti kalau lemes tak kasih minum madu. Jadi aku durung kalah deh. Iya, nanti tak kasih minum madu ini. Tak kasih minum madu biar semangat. Biar tidak lemes lagi. Aku tak tambah lemes tambah. Minum madu enggak. Minum madu enggak lemes. Karena aku sedih lagi enggak sopo-opo aku. Gara-gara tidak awakmu iki kae. Minum madu dulu. Gak lemes iki. Enggak, jajal sih. Semangat. Tenane. Oh. Apa gak lemes? Oh, lah, enak. Minum ini. Gak lemes gak? Aku niatnya api orang sampean. Aku niatnya api orang sampean. Gue sampean enggak. Gak lemes gak? Aku niatnya api orang sampean ini api. Madu apa gitu? Madu apa iki? Kenapa? Kok panas tambahin awak geden? Ora, itu bet mesti rapet lagi. Watane wabang. Sakit piro gede? Ora. Ayo Milu. La ilah. Panas mandi. Napa? Kok panas ligo kene. Oh, panas. Aduh, ora. Ligo. Aku sedina gak duwe otot aku. Aduh, ligo. Sebentar. Panas aku saiki. Wah, matane mendelik. Iya ta iki. Panu meneh aku iki. Ora tak apa-apano. Apane madone? Ora enak apa-apane awakmu kuwi duwe ilmu setan, akhire madu sing tak asma mau ngilangno setan sing ning awakmu. Panas. Panas. Ya, mandi. Mandi seger. Panas nih, mandi nih. Panas. Biar. Terus mandi nih. Panas. Terus dikir. Aja Allah. Panas dikir Allah. Apa nemen aku iki?
Turu. Setane ben ilang. Tuh. Turu ae ben ilang setane. Dikir. Ya. Allah. Wes. Setane ben ilang, ben ndak panas tak siram iki lho. Lah iya ben ilang panase. Walah, Mbah Joko Lanang. Panas. Terus ane ngendi we? Loh. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, sekedap nggih, sebentar. Kene lo mandi grujuki. Kene tak grujuk. Ben ndak panas. Lah iya rene tak grujuki ben ndak panas. Rene tak grujuki ben ndak panas. Malah lunga. Rene. Dijak celon bawa sini. Ayo telan, aja pala kepanasan kono. Rene, kawan kana digrujuk. Aja malah lunga. Rene. Ayo kene, grujuk. Rene, grujuk. Rene ya tak grujuk, benda panas. Asyhadu an la. Siap nih selangi le. Rene. Kungkom kene. Kungkom kene. Muhammadar Rasulullah. Rene. Kene lebane kene benda panas. Benda panas kene kukup kene benda panas. Ayo mlebu rene. Nyemplung kene, nyemplung. Iya, udah panas. Ya. Wes, ada mandi. Guys, kukup. Nah, benda panas. Allahumma sholli. Nah. Kukum. Benda panas setane di awakmu, setane ben lunga. Ya bahkan persis kaya lumba. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurul zati wa tulisan fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurul zati wa tulisan fi sa'iril asma'i. Mana nek gerojokan Rana kana ben enggak ben gerojok kana ben ndak panas. Ayo Rana kana. Kene. Rene gerojok rene. Terus, mengesar. Allahu Akbar. Kene. Rene. Ayo kene. Ya kene, gerujuk kene. Gerujukan kene. Benda panas ya. Gerujukan kene. Nah, wes, tak panas toh. Kayak salat bariki. Gimana salin le? Taruh ngaya apa boleh? Benda panas. Terus harus selawatan. Ojo malah panas. Nah, terus linggo. Nah, wes. Nah. Waduh, pokoknya panas iku di. Ya, mergo ngawame nek setane. Makane kepanasan. Wes ora usah ngeluh. Ben ilang setane.
Rasa ngeluh, rasa ngeluh. Rasa ngeluh. Zikir Allah Allah. Rasa ngeluh. Rasa ngeluh. Allah wujud kidam baka mukhalafatul hawadisin qiyamuhu binafsin wahdaniyah kodrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan haliman kukum hayat samian basiran mutakaliman Allah wujud kidam baka mukhalafatul hawadisin qiyamu binafsin wadaniyah kodrat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridah mati kok jangan aku rendam deh. Allahumma sholli Muhammad. Kana grujukane benda panas. Kayo kana grujukane. Kon kene panas dijak salat kok malah panas. Dengan dijak salat malah minggat. Hei. Hei. Iya toh kae, jajak salat malah salat malah minggat. Iya toh kae. Piye ta Pak Nur? Jajak salat malah minggat. Semarang. Oke. Salat riyen nggih, mungkin kula temoni. Belum?